Makanya kalau pengajian itu panitia apalagi yang berpartisipasi, yang nyumbang biaya-biaya pengajian, luar biasa itu pahalanya buat beli air apalagi buat beli makanan. Luar biasa, sampai malaikat Jibril aja tertarik dengan panitia pengajian yang nyediain air. Saking kuatnya desakan malaikat Jibril mewasiatkan tetangga untuk diperhatikan. Sampai ini membuat malaikat Jibril itu pengen jadi manusia. Kenapa? Manusia itu punya tetangga. Manusia itu punya kesempatan untuk memberi terhadap anak yatim. Yang kelima, penyebab malaikat Jibril ingin menjadi manusia, singkat saja, wasaqyul ma'i, yaitu memberi minum. Sodakoh memberi air, itu memberi minum. Itu udah dikasih minum, udah jangan pengen makanan yang lain, dikasih minum aja udah gede banget pahalanya itu. Makanya kalau pengajian itu panitia apalagi yang berpartisipasi, yang nyumbang biaya-biaya pengajian, luar biasa itu pahalanya buat beli air apalagi buat beli makanan. Luar biasa, sampai malaikat Jibril aja tertarik dengan panitia pengajian yang nyediain air. Apalagi kalau nyediain yang lain-lainnya. Itu nyediain air, udah air kelapa, air teh segala macam, air kopi, masya Allah. Ini yang bikin malaikat Jibril, aduh saya pengen banget jadi manusia. Kenapa? Ada memberi air, ada sodako memberi air, pahalanya luar biasa. Pahalanya memberi luar biasa. Ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, riwayat Muslim. Apabila saya bersedekah untuk orang tua saya, apakah itu akan bermanfaat, berguna bagi orang tua saya yang meninggal? Kata Rasulullah, na'am, betul, sangat bermanfaat apabila kamu bersedekah terhadap orang tua kamu yang sudah meninggal. Ayo sodako abdo ya Rasulullah, sodako apa yang paling utama buat orang tua saya yang sudah meninggal? Apa kata Rasulullah? Sakyul ma'i, ngasih air minum. Ngasih air minum. Ngasih air minum itu pahalanya luar biasa. Minumnya mau bening kayak, mau keruh kayak, mau hitam kayak, yang penting mak ngasih air minum. Yang namanya hadir di pengajian, mau ada kue mau nggak ada kue, minum-minum acan mah ada. Itu luar biasa, kita kadang menganggapnya sepele. Duh, kalau tahu mah kesini nggak bakal pada lengoh bawa sulang sekardus air kesini. Cuman ini nggak tahu malaikat Jibril iri itu. Malaikat Jibril itu sampai pengen hadir, pengen bawa aqua ke sini malaikat Jibril. Iya, saking besarnya pahalanya itu memberikan air. Apalagi kalau ditambah dengan makanannya, ada bakwannya, ada burasnya, apa namanya nasi bungkus itu yang kecil itu, lempernya, apalagi ada buat dibungkus dibawa pulangnya. Wow, itu malaikat Jibril tambah iri aja pengen jadi manusia. Luar biasa. Iya, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu tiang Ka'bah itu 4 tiang. Kan ada itu rukun Yamani, rukun Simali, rukun Iraqi, ada Hajar Aswad kan di situ kan. Masya Allah ya Rabbi, subhanallah, tabarakallah. Setiap didirikan satu tiang, selesai satu tiang, Ibrahim alaihissalam sholat satu tiang 1000 rakaat. 4 tiang 4000 rakaat, luar biasa. Itu Ka'bah 4 tiang 4000 rakaat disolatin itu kan, madhab kemana aja sama kan, madhab ke situ ke Ka'bah juga kan, tiangnya Ka'bah. 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Kata Allah kepada Ibrahim, Ibrahim, tahukah engkau bahwa ada pahala yang lebih besar melebihi yang engkau lakukan ini, sholat 4000 rakaat? Apakah ada ya Allah? Ada. Apa itu ya Allah? Memberikan segenggam makanan bagi orang yang sedang lapar. Segenggam makanan. Kalau uduk mau kegedean, ini mah segenggam. Kecil, bala-bala doang 2 biji. Lemper doang atu. Itu mengalahkan sholat Nabi Ibrahim 4000 rakaat. Masya Allah, kalau pada tahu mah kesini kagak ada yang lengoh bawa lemper sulang sekardus.
Iya, kalau tahu sampai-sampai malaikat Jibril aja pengen jadi manusia karena saking besarnya pahala memberikan makanan dan minuman. Luar biasa, Masya Allah ya Rabbi. Ini mah sekalian aja biar pada lebih digenjot lagi gitu ya. Iya, kemarin kan belum tahu, sekarang kan jadi tahu. Cuman masalahnya tanggung bulan itu doang. Allahu Akbar, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan dah rezekinya tambah lancar, sodakohnya juga tambah lancar, amin ya robbal alamin. Tanggung dua lagi, masa nggak selesai. Yang keenam kan sekarang. Yang pertama kan sholat berjamaah, yang kedua ngaji, yang ketiga menjenguk yang sakit, yang keempat menyaksikan jenazah sampai selesai, yang kelima memberikan minum, yang keenam wasulhu bainal isnain. Penyebab keenam yang membuat Jibril ingin menjadi manusia adalah sulhu bainal isnain, rukun, akur, damai antara dua orang yang berselisih. Tuh, islah apa itu? Islah itu rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi itu islah. Yang namanya manusia kan pasti namanya manusia punya mulut, punya mata, punya telinga, berperilaku, bersikap, hidup tidak sendiri di tengah masyarakat, bukan tinggal di hutan sama monyet sama gajah, bukan, tapi tinggal di tengah-tengah manusia. Ada istri, ada anak, ada menantu, ada mertua, ada saudara, ada tetangga dekat, tetangga jauh. Terjadi komunikasi, terjadi muamalah, tidak semuanya terkontrol, pasti ada sesuatu yang di luar kontrol. Kemudian ada yang sakit hati, kemudian ada yang tersinggung, ada yang kemudian terjadi keretakan hubungan silaturahmi, kemudian tidak bertegur sapa dan lain sebagainya, bahkan tidak sedikit yang bermusuhan. Kemudian ada niat baik, entah ada mediatornya, entah keinginan kedua-duanya, kemudian rukun kembali, bersalaman, bermaaf-maafan, berpelukan, saling memaafkan satu dengan yang lain, berhalal bihalal. Yang tadinya berantem akur lagi, yang tadinya nggak ngomong sekarang ngobrol lagi, yang tadinya nggak mau jalan bareng sekarang nggak mau lesot, nggak mau pisah. Luar biasa, itu yang bikin iri Jibril pengen menjadi manusia. Alhamdulillah. Tuh, makanya jadi orang sama siapapun harus akur, nggak boleh nggak akur. Tuh ya, nggak boleh akur, mulut jangan di belakang jelek-jelekin, depan baru manis-manis, jangan. Tuh ya, jadi kenapa telinga dibikin di belakang, mulut dibikin depan, supaya jangan ngomongin di belakang, itu seperti itu. Di depan apalagi bisa berantem ya, nah seperti itu. Yang terakhir, yang ketujuh, ingin menjadi manusia adalah wa ikramil jari wal yatim. Yang ketujuh adalah memuliakan tetangga dan yatim. Double ini, memuliakan tetangga dan yatim. Tuh, memuliakan tetangga dan yatim. Bagaimana memuliakan tetangga? Ya hak-hak tetangga dipenuhi. Bagaimana hak bertetangga? Tetangga kan ada tetangga yang saudara, tetangga yang muslim. Udah muslim, saudara lagi, tetangga lagi, kan seperti itu. Ada tetangga itu yang muslim tapi bukan saudara. Ada seperti itu. Ada tetangga muslim bukan saudara, bukan, tapi tetangga. Itu semuanya tetangga, tetap harus dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tetangga. Ketika tetangga sakit ya dijenguk, ketika tetangga butuh pertolongan ya ditolong, seperti itu. Bertegur sapa, bersenda gurau dan lain sebagainya. Walaupun bukan dengan orang yang muslim sekalipun, tetap tetangga. Hak-hak tetangga harus dihormati, harus dipenuhi. Sampai-sampai Nabi itu berwasiat. Bukan Nabi, malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita memperhatikan tetangga. Sampai Nabi punya sangkaan, apa ini tetangga bakal ikut menjadi ahli waris? Sampai punya sangkaan seperti itu. Saking kuatnya desakan malaikat Jibril mewasiatkan tetangga untuk diperhatikan. Kenapa? Karena tetangga orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita punya kebutuhan sesuatu, kita ada kejadian butuh pertolongan, bukan yang jauh yang akan menolong kita, tapi yang paling dekat dengan kita. Siapa? Tetangga.
Kalaupun saudara nggak jauh dari rumah kita, nggak bakal bisa menolong. Kalau kondisinya darurat kan? Iya, walaupun muslim kalau berjauhan dengan rumah kita yang ada non muslim, tetap aja tetangga yang nolong kepada kita. Maka tetangga itu harus tetap dihormati. Cuman kalau yang tetangga yang saudara yang muslim itu diutamakan, diprioritaskan karena ada hubungan kekerabatan juga, bukan hanya tetangga. Kemudian hubungan dengan sesama tetangga yang muslim harus diutamakan ketimbang tetangga yang non muslim. Artinya kalau sama yang muslim ya kita ada kelebihan dalam arti kita Jumatan bareng, kita sedekah bareng, tahlilan bareng kan, seperti itu, ke masjid bareng. Kalau dengan yang non muslim ada batasan-batasannya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Tapi giliran ke gereja jangan ikut, jangan mentang-mentang toleransi, saya mah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, merayakan dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Ayo masuk ke gereja, ayo masuk wihara, ya jangan juga. Itu mah kelewat batas namanya. Ada batasan-batasan tertentu. Kalau dalam akidah, dalam ibadah nggak boleh. Bahkan bila perlu hari rayanya pun kita nggak usah mengucapkan selamat, nggak usah. Jangan coba-coba bermain di tepi pantai kalau memang tidak pandai berenang. Kalau bukan ahli akidah, jangan coba-coba ikut mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain yang non muslim. Ada batasan-batasannya. Tapi kalau yang namanya tetangga tetap pada intinya harus dihormati. Apalagi kalau di sekeliling kita ada yang namanya yatim. Yatim, maka itu kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim. Sampai ini membuat malaikat Jibril itu pengen jadi manusia. Kenapa? Manusia itu punya tetangga. Manusia itu punya kesempatan untuk memberi terhadap anak yatim. Itu memberi anak yatim. Silakan. Itu kalau bisa mah tiap hari, jangan setahun sekali, Muharram doang. Karena anak yatim makannya juga bukan setahun sekali, sekolahnya bukan setahun sekali. Sama dengan anak kita. Anak kita makan tiap hari, sekolah tiap hari, butuh biaya tiap hari, butuh operasional tiap hari. Anak yatim juga sama, tiap hari kebutuhannya. Wah ini anak yatim paling sebulan sekali makannya nggak ada. Anak yatim juga sama, makan tiap hari sama anak kita. Jadi kalau kita ngasih uang jajan, ngasih makan sama anak kita, terbesit enggak di dalam otak kita? Ada anak yatim nih yang menjadi tanggung jawab kita. Ini bagian daripada program hidup kita enggak? Padahal para jamaah kalau orang ngurusin anak yatim, Masya Allah berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa kalau orang peduli sama anak yatim sesuai dengan kondisi finansialnya, disesuaikan, nggak mesti kayak orang-orang bikin pesantrennya, bikin panti asuhannya. Ya kita mah suatu rumah nih ada kamar kosong, ada yatim nih nggak ada kekurus, bawa dia ke rumah. Tinggal di rumah ya, sekolah di rumah ya, saya sekolahin ya. Yo, tapi kalau nggak ada tempat, boro-boro buat anak yatim, anak saya aja berjubah-jubah satu kamar. Boro-boro buat anak yatim. Tapi ada tetangga anak yatim yang minimal kita tiap hari ini buat ongkos sekolah, kalau pagi ke rumah dulu ya ngambil ongkosnya begitu. Ya kalau nggak bisa begitu ya seminggu sekali dong. Hari apa gini buat jajan seminggu sekali. Iya. Seminggu sekali juga enggak. Ya pas gajian atuh tetangga ada yatim. Tuh perhatikan yatim. Jangan lihat mamahnya dulu masih muda apa udah tua. Iya masih muda baru dikasih. Bilangin sama emak ya ini nomor WA-nya ya. Ya Allah ya Rabbi. Itu mah ngasih juga ada udang di balik bakwan itu mah ya. Nah ini ngasih itu yang ikhlas. Yatim akan mendoakan. Ketika yatim berdoa, doa yatim menggetarkan arasy. Dan itulah yang membuat orang yang menyantuni yatim, peduli yatim, doanya cepat dikabul karena didoakan oleh anak yatim. Tuh inilah yang membuat iri malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Karena di manusia ada menghormati tetangga, ada menyantuni yatim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.